Pem- Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana para pendukung masih banyak yang mengantri masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Para pendukung memang untuk masuk ini diminta untuk memindai atau scan wajah dengan akun Garuda ID di lokasi sebelumnya. Apabila kita ulas, pemirsa, untuk sistem Garuda ID sendiri, ini sebuah sistem yang diharapkan bisa mengatur alur pergerakan para penonton dengan baik. Kemudian akun Garuda ID sendiri ini diwajibkan bagi siapapun yang ingin menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia. Sebelum masuk ke tribun, penonton wajib menunjukkan tiket. Lalu petugas akan memindai wajah masing-masing pemegang tiket. Selanjutnya, ponsel atau proses scan dari Garuda ID ini dilakukan menggunakan ponsel dari petugas tiket. Kemudian juga setelah pemindaian wajah berhasil, maka penonton baru diizinkan masuk ke ring 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno. Baik, pemirsa, untuk mengetahui suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno secara langsung, kita sudah terhubung kembali bersama Bung Effendi Ghazali. Selamat malam, Bung Effendi. Ya, selamat malam Diandra, dan ini kami sudah sama-sama di dalam stadion dan para pemain dari kedua tim sudah melakukan pemanasan, termasuk juga wasit ya, dari Iran yang memimpin pertandingan. Secara umum suasana di dalam ini berlangsung tertib. Mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menyesuaikan diri dengan sistem Garuda ID, kemudian bagaimana memperlihatkan tiket, bahkan katanya akan ada face recognition segala macam. Tapi di dalam suasananya tertib, semuanya sangat antusias. Dari tadi lagu-lagu supporter sudah mengalir dengan deras. Anda lihat di situ ada bunyi drum dan lain-lain. Dan di lapangan para pemain dari kedua tim ya, tim Samurai Jepang maupun Garuda kita sudah sama-sama melakukan pemanasan. Tadi sudah terlihat juga Sintayong seperti biasa melakukan semacam ritual keliling lapangan ya. Kalau di Qatar saya sering lihat dia pegang jala gawang. Di sini saya belum lihat dia pegang jala gawang. Tapi sudah sama-sama di lapangan dan sudah siap tempur kurang lebih 32 menit lagi. Baik, Bung Effendi, tadi kan sempat disinggung juga soal Garuda ID nih. Tadi kan juga kalau misalnya kita lihat alur masuk para penonton atau para pendukung ini antrinya sangat panjang. Ini apakah bagaimana sebetulnya alur masuk melalui sistem yang saat ini diterapkan, Bung Effendi? Ya, saya mendengar dari beberapa teman bahwa ya kita memang harus punya Garuda ID, lalu membelinya melalui jalur-jalur yang ada ya. Dan lepas dari itu,
memang sebetulnya kalau mau jujur, sistem dengan face recognition itu saya sangat jarang sekali menemukan di dunia ya, di stadion lain di dunia. Tapi mungkin maksudnya ini supaya saya malah mau nanya, Dusan pernah menemukan face recognition untuk masuk stadion? Enggak, jarang ada. Jadi memang agak sulit menemukan itu, tapi kita sedang mencoba menata diri dan untuk pertama-tama Diandra dan para pemirsa saya rasa memang akan menemukan kesulitan ya. Apalagi orang sedang semangat betul ingin masuk ke dalam stadion, ingin menyaksikan sejarah di mana saya sampaikan tadi ya, kita penuh semangat, penuh antusias walaupun lawan yang kita hadapi adalah nomor 1 di Asia, sedang memimpin juga sekarang ini. Baik, atmosfer di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri saat ini seperti apa, Bung? Oh iya, nggak bedanya dengan kalau Indonesia main di Qatar misalnya ya, yang karena kita banyak sekali pendukungnya. Kalau Anda lihat kiri dan kanan itu relatif sudah penuh ya, walaupun masih berdesak-desakan di luar. Kalau misalnya gambar mau diambil ke kiri dan ke kanan, Anda bisa lihat di paling ujung sana misalnya, itu sudah penuh ya teman-teman dari ada Garuda Qatar, ada Garuda Timur Tengah, ada Garuda Kuwait, tentu saja ya seluruh Ultras Garuda yang ada di Indonesia juga berduyun datang ke stadion pada malam ini. Jadi ini hampir sama dengan seperti pertandingan kalau kita ingin menjadi pemain ke-12, ingin mengalahkan sesuatu yang barangkali lebih banyak soal realistis dan harapan. Tapi atmosfernya malam ini luar biasa. Walaupun tentu akan ada 4 hari lagi, atmosfernya lebih masuk akal dan lebih luar biasa lagi. Begitu Diandra. Baik, Bung Effendi, tadi baru saja keluar nih starting line up timnas Indonesia. Baik. Ya. Udah melihat belum, Bung Effendi? Saya belum dapat, tapi menurut saya Sintayong punya pilihan-pilihan yang bagus ya. Oh, ini sudah mulai keluar di layar ya. Starting line up-nya boleh saya bacakan nih, Bung ya? Boleh baik. Okay. Saya juga punya ya baik. Ya silakan. Baik. Kita 3-4-3 kan? Ya, silakan dibacakan. Betul. Jadi di F atau di back itu ada Kevin Dix, Jay Itzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, kemudian ada Nathan Chuaon, dan juga Justin Hapner. Kemudian di lini tengah kita ada Tom Hey dan juga Yakob Sayuri. Kemudian di striker atau penyerang ada Rafael Strijk dan juga Ragnar Ortmangun. Sementara untuk kiper ada Martin Pas. Menurut Bung Effendi, bagaimana nih lini pertahanan timnas di starting line up kita? Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Menurut saya ini adalah line up terbaik kita ya untuk starting 11 sebagaimana kita tahu. Pas tentu saja kiper terbaik kita yang penuh pengalaman. Kemudian tadi Anda sebutkan ada Rizky Ridho, Jay Itzes juga. Kemudian Kevin Dix, wajah baru yang akan merumput pertama kali untuk timnas kita. Dan tadi ya di tengah ada Tom Haye dan Nathan Chuaon. Dijamin itu adalah dua pemain yang luar biasa, disebutkan siang nih. 1 demi 1 sedang diperkenalkan. Baik, Bung Effendi, kalau kita lihat pemain lokal kita, pemain lokal kita kan ada Rizky Ridho dan juga Yakob Sayuri yang dipercaya untuk menjadi starting line up. Menurut Bung Effendi seperti apa? Oh iya, tentu saja Rizky Ridho menurut saya biasanya dia menjadi kapten dan ini adalah pemain back yang luar biasa yang seringkali melakukan gerakan-gerakan cerdas ya. Nah, dia hanya tidak ingin bermain di luar saja, lebih senang bermain di kandang. Padahal sebetulnya menurut saya dia punya peluang dan setara lah dalam posisi ini. Tentu saja Yakob Sayuri kembali setelah cedera, walaupun tentu saja kita punya banyak pilihan di situ. Ada Egy Maulana Fikri, kemudian juga ada Sandy Walsh misalnya nanti jika mereka bisa bertukar tempat. Tapi saya juga melihat aliran serangan setelah kita bertahan dengan sangat baik dengan Kevin Dix di 3-4-3 ada Verdong lalu pemain-pemain depan kita. Jadi kita punya pilihan yang baik ya, didukung oleh Rizky Ridho dan Yakob Sayuri sebagai pemain-pemain dari Liga 1 kita yang diberi kesempatan turun pertama. Baik, kalau kita melihat lini pertahanan kita hari ini, menurut Bung Effendi bagaimana, optimis nggak? Iya, saya optimis walaupun nanti kita dalam 5 menit pertama kita harus cari tahu ya, ini apakah parkir bus atau permainan yang agak lepas biasa. Kalau dia misalnya menjadi parkir bus memang agak menyulitkan walaupun sekali lagi tadi Egy Maulana Fikri disebutkan juga sebagai dalam daftar 9 pemain ya. Jadi kembali pertanyaan Diandra, pertahanan kita baik tapi kalau semuanya nanti turun ikut
bertahan, termasuk Verdong ikut bertahan, bahkan Tom Haye dan Nathan Chuaon juga ikut bertahan, agak sulit bagi kita gitu. Tapi ya kita lihat 5-10 menit. Saya berharap mereka tidak sepenuhnya parkir bus gitu ya, tapi di sana sini juga melakukan terobosan-terobosan. Begitu dia. Baik, Bung Effendi, striker muda kita, Rafael Struijk ini kan kemarin sempat mencetak skor di Australia di klubnya yaitu Brisbane Roar. Kira-kira pada malam hari ini bisa nggak mencetak gol untuk timnas Indonesia? Tentu harapan kita demikian Diandra, tapi kita tahu di lini belakang Jepang walaupun kadang-kadang ya kipernya Suzuki ya kadang-kadang bisa juga melakukan blunder, tapi ada Machina, Seko dan Takai ya yang merupakan back-back tangguh. Ada lagi Nagatomo yang pemain paling senior misalnya, itu adalah back-back sangat tangguh yang sudah teruji. Kalaupun mereka misalnya nggak tampil, masih ada Hashioka dan Itakura misalnya. Dan jangan lupa nanti adu pemain tengah itu jauh lebih penting. Ada nama-nama besar ya yang kita tahu, misalnya saja tentu saja Wataru Endo, Ritsudoan, kemudian Hatate dan Mitoma misalnya. Lalu di bagian depannya mereka, jadi kita antara bertahan dan kemudian juga berusaha memenangkan lapangan tengah, kurang lebih begitu ya. Ada Kubo dan Mino di depannya. Kalau kita melihat peluang dari timnas Indonesia untuk setidaknya menahan imbang Jepang atau mungkin bisa kira-kira kita mencuri poin dari laga ini, menurut Bung Effendi seperti apa? Kalau Anda tentunya mau jujur, ini ada para pengamat sepak bola juga di sekitar kami. Wajah kami agak sedikit cerah tapi tegang bagaimana mengatakannya. Artinya harapan kita tentu kita mendapat poin, tapi kalau mau realistis, saya ingin mengatakan sekali lagi Diandra dan para pemirsa, mudah-mudahan para pemain kita bisa bermain lepas dan kemudian fokus bermain sebagai satu tim, apalagi kan ini para bintang yang datang dari berbagai klub ya. Soal hasil nanti akan menjadi buah dari prosesnya. Tapi harapan kita pasti mendapat poin. Tapi kalau mau jujur, memberikan perlawanan terbaik itu harapan kita sebelum atau mempersiapkan diri ya sebagai sebuah tim untuk menghadapi Arab Saudi nanti pada tanggal 19. Begitu Diandra. Baik, Bung Effendi, saya akan bacakan lini dari timnas Jepang, di mana ada goalkeeper yaitu Zion Suzuki, kemudian juga di lini belakang ada Daiki Hashioka, Kou Itakura, kemudian Koki Machida. Selanjutnya di lini tengah ada Kou Itakura, Hidemasa Morita, ada Endo, Kaoru Mitoma, ada Minamino, Ritsudoan, Daichi Kamada. Kemudian juga sebagai striker ada Koki Ogawa. Koki Ogawa yang menggantikan Ueda yang sedang cedera, ya. Betul. Nah, sementara itu Kubo atau Takefusa Kubo ini menjadi cadangan. Menurut Bung Effendi, bagaimana lini dari Jepang? Pemain-pemain yang luar biasa sangat tergantung ya pada saat ini yang tersedia semuanya nama-nama besar. Anda nyebut Hashioka tadi, Isakura, ada Morita yang bisa gantian dengan Mitoma, kemudian Kamata yang bisa gantian dengan Kubo seperti yang Anda sebutkan tadi. Di depan ada Koki Ogawa. Semuanya adalah pemain-pemain yang sudah sering kami lihat ya, juga bermain di kejuaraan Asia begitu. Dan termasuk juga yang bermain mengalahkan Arab Saudi 2-0 misalnya. Jadi ini pemain yang bisa bisa diganti setiap saat, tapi tergantung pada mana yang menurut pelatih Jepang pada saat ini, Moriyoshi, itu mana yang terbaik pada hari ini atau setelah mengkaji susunan yang tadi diperlihatkan oleh Indonesia. Kurang lebih begitu. Baik, yang perlu diwaspadai mungkin menurut Bung Effendi siapa nih? Saya rasa pasti ya, ada nama-nama tadi, kalaupun Kubo tidak main, tapi kan Minamino masih ada, kemudian Kamata, tadi Endo pasti ya, walaupun di Liverpool misalnya jarang main pertama, tapi selalu dipercaya. Misalnya sebagai kapten, ada tadi Anda sebut ya, mungkin Mitoma akan segera turun, pastilah Koki Ogawa sebagai penyerang yang bisa setiap saat berganti-ganti dengan nama-nama yang sudah dipersiapkan sebagai line up atau starting 11 dari Jepang tadi. Saya mau mengatakan semua pemain tengah dan pemain depannya kalau mereka turun dengan 3-4-2-1, semuanya itu harus diperhatikan. Nah, Bung Effendi, yang menjadi menarik pada hari ini Kelvin Verdong dan juga Koki Ogawa ini kan berada di dalam satu klub yang sama. Nah, menurut Bung Effendi nanti akan permainannya akan seperti apa nih? Dimana mungkin kalau misalnya di dalam satu klub itu kan satu sama lain sudah mengerti cara permainan pemain yang satu dengan yang lainnya. Menurut Bung Effendi seperti apa?
Ya, mau saya katakan bahwa mereka akan main habis-habisan karena ini atas nama negara dan lebih daripada itu kampung halaman saya juga loh, Nijmegen. Saya studi di Nijmegen, menyelesaikan dokter saya bersama-sama dengan Cornell University dan Radboud University Nijmegen. Kita tahu Nijmegen itu belakangan ini sedang menanjak ya dengan nama-nama yang tadi Ogawa, Verdong dan banyak lagi yang lainnya. Tapi saya yakin mereka akan habis-habisan walaupun saling tahu sama satu sama lain dengan tabiat dan cara bermain, tapi kan masih ada 10 pemain lain yang akan saling melengkapi, yang akan membuat ini berbeda dibandingkan dengan kalau Nijmegen bermain. Gitu, Diandra. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Effendi sudah berbincang bersama Ainus. Nanti kita akan hubungi kembali. Yang penting tetap semangat ya, Diandra dan seluruh pemirsa. Kami being realistik, tapi kalau semangat. Setidaknya ini membuat kita fokus untuk menghadapi pertarungan selanjutnya ya, walaupun kita sekarang sedang berada di bawah, tidak mustahil karena ini selisihnya sedikit sekali. 10, 6, 6, 6, 6, 5, lalu 3. Kalau kita menang atau seri akan berubah, begitu nanti dengan Arab Saudi kita menang akan berubah lagi posisinya. Masih ada peluang walaupun sekali lagi tetap menjadi realistis. Semangat, Garuda Muda, Garuda Indonesia, Garuda Qatar dan seluruh penonton di seluruh dunia. Baik, semangat terus untuk Timnas Indonesia dan tentunya selamat menyaksikan Bung Effendi bersama teman-teman. Sama-sama ya. Terima kasih. Pemirsa, kita kembali saksikan suasana terkini di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini para pemain sudah mulai melakukan warm up atau pemanasan. Di sini bisa kita lihat para pemain Jepang sedang melakukan pemanasan. Saat ini pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dengan demikian sebentar lagi, kira-kira 19 menit lagi kick off akan dilakukan tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini starting line up yaitu di lini belakang ada Kevin Dix, kemudian ada Jay Izes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, dan juga Justin Hubner. Kemudian lini tengah ada Tom Hai, ada Yakob Sayuri. Kemudian sebagai striker atau penyerang ada Rafael Strijk dan juga Ragnar Orotmangun. Sementara itu sebagai kiper ada Marten Pas untuk lini pertahanan tim nasional Indonesia. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.